bisa tebelnya sama, tembok sama ring atas. Kalau saya sebut itu profil atas. Nah, bagian tebalnya kalau usahakan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan MJ2 Sangkar Tungkok. Kesempatan kali ini saya mau bikin video. Saya nggak bikin tutorial, tapi mau nerangin urutan membuat sangkar tungkok. Soalnya kemarin ada yang tanya, itu nolnya itu dari mana dulu mau bikin sangkar tungkok. Udah ada alatnya tapi proses-prosesnya kan masih bingung. Nah, itu wajib bagi pemula yang ingin belajar sangkar tungkok. Tentunya seperti biasa, yang baru bergabung, bila video ini bermanfaat bisa share, like, komen, dan subscribe supaya bisa mengikuti video-video terbaru dari MJ2 Sangkar Tungkok, karena subscribe itu gratis. Tentunya seperti biasa, kuncinya sabar ngopi. Nah, untuk yang pertama, kalian buat mal dulu. Mau bikin kira-kira diameter berapa, itu kan tergantung kita. Misal diameter 22 kayak ini, kalian bikin mal diameter 22. Nah, setelah itu pemilihan bahan. Pemilihan bahan itu kalau di sini itu bambu tali atau bambu apus. Itu teksturnya lentur, terus keras. Kalau udah tua emang keras banget. Nah, itu pemilihan bambu. Setelah itu kan pengesian, pembelahan terus gesek. Nah, setelah itu pembelahan, gesek. Ya kemarin itu, nah digesek setidaknya itu harus rata. Nah, waktu pengerolan itu biar agak mudah, nggak ada yang benjol, khususnya itu bagian ros. Soalnya itu banyak sih yang nggak tahu, maksudnya itu sangat penting banget bagian rosnya itu dikesik rata agar nggak mudah patah. Nah, yang kalau udah selesai, nah yang kedua penyambungan tembok. Pertama itu penyambungan tembok dulu. Nah, itu sebelum disambung itu kalian teman-teman ditata dulu. Waktu pengerolan itu kalau bisa jangan terlalu lebar. Kalau bisa malah agak kecil dari mal ini. Jadi kalau waktu penyambungan, nah itu kalau untuk penyambungan temboknya ditata dulu. Usahakan span, ada yang renggang. Itu kalau udah, terus di garis miring penyambungannya. Nanti kan bisa disantai sini, disantai, dibur terus kasih ruji. Itu penyambungan tembok yang pertama. Terus buat bagian les atas, nah ini kalau bisa tebelnya sama, tembok sama ring atas. Kalau saya sebut itu profil atas. Nah, bagian tebalnya kalau usahakan sama, agar nanti waktu pemasangan pelipitnya itu bisa span. Kalau pelipit saya sebut itu ceplokan. Kalau untuk mau belajar itu awalnya itu bikin pelipitnya itu lebih bagus agak tipis dulu. Nah, ini pelipitnya. Karena apa? Kalau tipis itu kan
natanya lebih enak, lentur, nggak terlalu keras. Kalau terlalu keras ininya bisa lonjong, nanti profilnya atau listnya yang atas ini nggak kuat, ditekan sama pelipitnya. Usahakan ini bagian pemasangannya jangan ada yang renggang. Ini kalau bisa pelipitnya diambil yang rata. Ini rata, terus profilnya rata. Nah, tembok bagian atas juga rata. Nah, ini kan tadi tebalnya sama, nanti bisa span. Nah, kalau bisa usahakan bagian ros sama ros ini ketemu. Teman bisa teman ros di ros ketemu. Nah, ini bisa span. Ini udah span kan? Bagian pelipitnya, ingat ya, bagian pelipitnya ini agak tipis dulu nggak apa-apa. Terus ketebalan tembok sama ring atas, profil atas itu tebalnya sama, nanti bisa enak. Jadi kan nggak ada yang tebal, nggak ada yang tipis. Ininya bisa sejajar temboknya ini. Tuh. Udah. Terus bikin ring yang atasnya ini, yang 3 biji ini. Kalau belum bisa tipis, bikin agak tebal dulu bagian ring yang atas. Nah, udah itu. Nanti tonton yang tutorial sebelumnya ini, yang video lama udah ada, nanti bisa ditonton. Kalau masih kurang paham bisa ditanyakan. Udah bikin ring, terus dibur, kan udah dibur, terus baru dibur. Bagian emalnya ini dikasih dalam sini, masukkan di sini buat emal. Nah, usahakan bagian pintunya itu berkode. Nah, ini kan ada kodenya ini. Ini sama ini. Ini saya kasih bintang sama strip 2 atau strip 3. Kalian bisa bikin kode sesuai dengan kalian sendiri. Dikasih kode buat pintunya, agar waktu perakitan itu rujinya bisa sejajar. Nah, itu penting. Karena apa? Nanti kalau sudah dibur, kan kalian dibelah nih, dibelah bagian ring-ringnya ini, kan diamplas dulu. Nah, itu sebelum diamplas kan ada kodenya. Nah, itu kodenya dikasih dulu. 81 2 3 4. Itu ada kodenya semua. Kalau main sangkar congkok yang berkode. Nah, terus bikin ring atas. Nah, nih bikin ring atas, bagian atas ini. Udah itu tanggem, kan udah jadi itu. Nah, nih bikin profil yang bawah atau list bawah. Setelah itu bikin bahan kaki sama pintu. Setelah itu bikin mahkota. Tutorialnya sudah ada. Terus bagian kaki putar pengerolan kaki sudah ada. Terus aksesoris, stopper, tangkringan sudah ada tutorialnya. Itu kan udah bisa nusul. Untuk tahapan yang ini nih yang banyak dipertanyakan. Awalnya itu dari mana, nolnya itu dari mana dulu. Kalau saya pribadi itu nolnya dari tembok, terus profil atas, terus ring yang atas ini, ring
bagian badan sangkar atau gembung ya, namanya sih beda-beda tuh. Banyak yang bertanya itu nolnya dari mana. Kalau untuk jarak ruji, kemarin juga ada yang tanya itu diameter 22 sama diameter 24 itu jarak rujinya sama atau enggak? Sama. Diameter 22, diameter 24, diameter 26 itu sama. Jarak ruji 1,3. Kalau untuk rujinya itu 1,5. Mata burnya sama. Mata burnya itu 1,5, rujinya 1,5. Ya itu tadi, apa enggak sesak mas kalau mata burnya 1,5 terus rujinya 1,5? Enggak sesak, karena ya itu pemilihan bambu tadi, usahakan bambunya yang tua. Terus waktu perakitan kan bisa lebih span tuh. Ya kalau aku pikir-pikir sih ininya dari tahap tembok terus profilnya yang atas ini banyak yang menjadi pertanyaan kenapa bisa span, yaitu tebalnya dibikin sama bagian tembok sama bagian profil atas. Usahakan kalau profil yang bawah ini agak tebal lagi, karena buat nih bagian alasnya kan nanti langsung notok bagian profil yang bawah dan notok sini. Nah itu tadi yang pertama bagian penyambungan tembok, terus bagian profil atas. Yang pertama tembok, yang kedua profil atas, yang ketiga ring, terus yang keempat baru ring atas dari sini. Setelah itu ini kan ring atas 2 terus tanggem, terus yang keempat nih bagian profil yang bawah atau list bawah. Ini agak tebal dibanding profil atas sama ring bagian atas punggung ini, bagian badan. Terus yang kelima bikin kaki terus pintu. Nah yang keenam baru mahkota, aksesoris bisa nusul. Ya itu tadi tahapannya 6 yang perlu bikin. Itu gini, bikin sangkar 1 biji itu dihafalin. Dalam artian dihafalin itu udah hafal urutannya, jadi enaknya kalau bikin 1 sangkar kalian udah hafal, nanti bikin yang lain bisa mengikuti. Misal bikin diameter 22, ini urutannya udah hafal. Kalau udah hafal kan nggak bingung. Ada yang bikin dari tembok terus ringnya sendiri, maksudnya itu nggak berurut, nggak ada urutannya. Nah itu kan yang bikin bingung, itu masih belum ngerti itu urutannya dari mana, yaitu dari tembok terus profil atas, ring, terus bagian badan. Nah ini bagian ring atas, terus tanggem itu untuk pengunci sangkar. Buat kalian yang belum masih atau kurang paham bisa ditanyakan. Itu tadi ya, bikin sangkar tungkok ada urutannya biar nggak bingung. Nah saya rasa cukup, semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.